Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas terkait teknik operasi dalam logistik, di mana kelompok kami yang pertama, pemateri pertama itu Salman Al-Farisi, pemateri kedua Aisyah Rahma, pemateri ketiga saya sendiri. Untuk para pemateri saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sifat perencanaan dan modeling strategi. Sifat perencanaan dan modeling strategi ini operasi logistik yang merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen rantai pasok yang berfungsi untuk mengatur proses perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan distribusi barang dari produsen hingga ke konsumen. Dalam melakukannya, kegiatan logistik itu membutuhkan perencanaan dan modeling yang tepat agar seluruh proses distribusinya itu dapat secara efektif dan efisiensi dan terkoordinasi dengan baik. Dan di sini sifat perencanaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu berorientasi jangka panjang. Di sini perencanaan ini dibuat untuk menghadapi kebutuhan masa depan seperti pengelolaan gudang dan armada agar operasionalnya itu perusahaannya itu tetap stabil dan efisiensi dalam jangka waktu yang lama. Seperti halnya contoh sebuah perusahaan e-commerce besar memprediksi pertumbuhan transaksi dalam 5 tahun ke depan. Untuk mengantisipasinya, mereka mulai merencanakan pembangunan beberapa pusat distribusi baru di berbagai pulau besar sejak sekarang, bukan mendadak saat gudang lama sudah penuh. Yang kedua itu adalah komprehensif dan terintegrasi di seluruh aktivitas logistik itu produksi, persediaan, transportasi hingga distribusi saling terhubung satu sama lain sehingga seluruh proses operasionalnya itu menjadi lebih efektif dan terkoordinasi. Contoh, ketika bagian penjualan atau sales itu menginfokan akan ada promo besar-besaran bulan depan, bagian logisnya itu langsung mengintegrasikan data tersebut untuk memperbanyak stok di gudang persediaan dan memesan truk tambahan transportasi agar pengirimannya konsumen itu tidak telat dan tepat waktu. Yang ketiga itu adalah dinamis dan adaptif. Di sini sistem logistik harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar serta permintaan konsumennya itu secara cepat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi real time. Seperti halnya contoh perusahaan logistik itu menggunakan sistem pelacak atau GPS dan algoritmanya dinamisnya itu jika tiba-tiba terjadi banjir atau kemacetan total di rute A, sistemnya itu secara otomatis mengalihkan rute kurir ke rute B secara real time agar barang itu tetap sampai tepat waktu gitu. Dan yang nomor 4 itu adalah pengurangan biaya dan peningkatan nilai. Di sini perencanaan logistik ini bertujuan untuk menekankan biaya operasionalnya ini melalui optimasi distribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Seperti halnya contoh sebuah perusahaan minuman mengubah strategi pengirimannya daripada mengirim barang setengah kosong menggunakan banyak truk kecil. Situ akan boros bensin dan tol.
Mereka itu mengoptimalkannya itu menggunakan satu truk besar yang terisi penuh, full truk load. Hasilnya itu biaya ongkos kirim per botolnya menjadi lebih murah, efisiensi biaya, dan toko-toko itu selalu mendapatkan stok yang cukup, meningkatkan layanannya itu gitu. Situ yang saya sampaikan, mohon lebihnya akan diteruskan dengan rekan saya. Selanjutnya yaitu sifat modeling dalam operasi logistik. Yang pertama yaitu sifat representatif. Nah, artinya model itu dibuat untuk menggambarkan kondisi nyata dalam sistem logistik. Contohnya seperti aliran barang, distribusi, hingga kapasitas gudang. Nah, dengan model ini perusahaan itu bisa lebih memahami dan menganalisis proses operasionalnya. Terus yang kedua yaitu sifat simulatif. Nah, modeling itu juga bersifat simulatif karena dapat digunakan untuk mencoba berbagai kemungkinan kondisi atau analisis what if. Misalnya untuk melihat dampak keterlambatan pengiriman ataupun meningkatkan permintaan tanpa harus langsung diterapkan pada sistem nyata. Dan yang terakhir yaitu sifat berbasis data dan matematis. Selain itu, modeling logistik itu menggunakan data dan juga perhitungan matematis seperti biaya distribusi, terus waktu pengiriman, dan juga kapasitas kendaraan. Nah, tujuannya itu agar keputusan yang diambil itu lebih akurat dan juga efisien. Selanjutnya yaitu klasifikasi atribut teknik operasi dalam logistik. Yang pertama, produktivitas. Nah, produktivitas ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menjalankan proses distribusinya. Nah, semakin tinggi produktivitas, maka operasional perusahaannya itu akan semakin efisien. Yang kedua yaitu waktu dan biaya. Nah, dalam logistik, perusahaan itu harus mampu menyeimbangkan waktu pengiriman dengan biaya operasional. Nah, pengiriman yang cepat itu penting, tetapi biaya juga harus tetap terkendali. Terus yang ketiga yaitu kualitas. Nah, kualitas ini biasanya berkaitan dengan pelayanan logistik, seperti ketepatan waktu pengiriman, kondisi barang, dan juga kepuasan pelanggan. Nah, semakin baik kualitas layanan, maka pelanggan itu akan semakin puas. Yang keempat, keselamatan. Nah, keselamatan dalam operasi ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan juga kerusakan barang selama proses distribusi berlangsung. Terus yang terakhir yaitu budaya. Nah, budaya kerja yang disiplin dan juga kolaboratif itu dapat membantu meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, dan juga keselamatan kerja dalam perusahaan logistik. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Intan Nuraini sebagai pemateri ketiga akan membahas terkait replikasi simbolik dalam konteks teknik operasi logistik, di mana replikasi simbolik adalah metode pemodelan yang menggunakan representasi matematis atau simbol grafis untuk meniru perilaku dan karakteristik aliran fisik. Misalnya terdapat perusahaan distribusi sembako yang menyalurkan beras dari pemasok hingga ke toko retail. Untuk memahami proses operasionalnya, perusahaan itu harus menggunakan replikasi simbolik untuk dalam bentuk diagram alur atau model visual. Di sini ada beberapa pembahasan mengenai replikasi simbolik. Yang pertama itu untuk menggambarkan proses logistik atau melalui simbol, diagram, dan model visual. Perusahaan juga membuat diagram sederhana, contoh dari pabrik ke gudang pusat hingga ke truk distribusi ke supermarket hingga ke konsumen. Itu harus ada keterangan-keterangan dengan menggunakan diagram visual seperti itu.
dengan adanya diagram ini, adanya pemetakan seperti ini, dengan menggunakan diagram ini itu lebih mempermudah perusahaan untuk melihat aliran produk dari awal hingga akhir secara visual hingga sampai ke konsumen secara visual seperti itu, dan mudah dipahami oleh manajemen maupun operator lapangan seperti itu. Yang kedua itu membantu memetakan alur distribusi barang dari pengadaan hingga pengiriman kepada konsumen. Contoh proses nyata, di mana pabrik itu memproduksi 15 kardus air minum. Produk ini dikirim ke gudang pusat. Gudang pusat membagi ke 3 gudang cabang, sedangkan gudang cabang itu mengirim ke toko dan supermarket. Supermarket itu menjual ke konsumen. Dengan memetakan ini, perusahaan itu dapat mengetahui posisi barang pada setiap tahap atau distribusi sehingga mempermudah pengawasan seperti itu. Yang ketiga itu identifikasi hambatan operasional dalam rantai pasok, di mana dalam diagram ini terlihat bahwasanya gudang pusat itu menerima 1000 kardus, contoh ya, menerima 1000 kardus per jam. Bagian bongkar itu hanya memproses hanya 6 kardus per jam. Akibatnya terjadi penumpukan 400 kardus per jam. Truk harus menggunakan lebih lama jadwal pengiriman agar memperlambat pengiriman. Dengan model ini menunjukkan dengan jelas lokasi terjadinya hambatan sehingga perusahaan itu dapat segera melakukan perbaikan seperti itu. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan melalui visualisasi proses yang sistematis, di mana setelah menemukan hambatan manajemen itu mempertimbangkan 2 pilihan. Yang pertama, pilihan A itu menambah 1 alat forklift, sedangkan pilihan B itu menambah jumlah pekerja gudang. Setelah divisualisasikan itu di forklift itu tambahan meningkat kapasitas hingga 900 kardus per jam, sedangkan penambahan pekerja hanya meningkat kapasitas menjadi 700 kardus per jam. Dari visualisasi tersebut, dari visualisasi yang saya jelaskan itu, perusahaan memilih menambah forklift karena lebih efektif seperti itu. Yang kelima yaitu digunakan pada model SCOD, CLD, dan SCOR, di mana dalam contoh penerapan ini shipping operation diagram itu atau SOD digunakan untuk menggambarkan aktivitas pengiriman, contoh dari pabrik ke gudang, ke truk, pelanggan, ke swap. Sedangkan dalam casual lab diagram atau CLD itu permintaan meningkat, itu permintaan meningkat, produksi meningkat, pengiriman meningkat, hingga ke biaya transportasi meningkat. Sedangkan kalau di supply chain atau SCOR itu hanya merencanakan kebutuhan produk, membeli bahan baku, proses produksi, pengiriman barang, pengembalian produk seperti itu. Ketiga model yang telah saya bahas dari SCOD, SCOR itu SOD itu fungsi berbeda dalam menganalisis sistem logistik seperti itu, hingga dimampukan untuk menggunakan 3 sistem seperti itu. Yang keenam itu untuk membantu simulasi berbagai skenario distribusi, di mana perusahaan itu menguji 2 skenario. Yang di skenario A itu menggunakan 5 truk. Hasilnya waktu distribusi itu 12 jam, sedangkan skenario B itu menggunakan 8 truk, waktu distribusi 8 jam. Sebelum menerapkan keputusan kondisi nyata, perusahaan dapat melihat hasilnya melalui simulasi yang di atas seperti itu, sehingga bisa memilah dan memilih mana yang lebih cocok untuk digunakan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan keberlanjutan sistem logistik di era digital, di mana setelah menerapkan model visual digital,
Waktu distribusi turun dari 12 jam menjadi 8 jam. Keterlambatan pengiriman turun dari 35%, biaya operasional turun 20%. Dengan replikasi simbolik, ini membantu bagian perusahaan itu memiliki pemahaman yang sama, di mana proses logistik sehingga eh, eh, proses yang sama di proses logistik sehingga koordinasi lebih baik, operasional lebih efisien dan sistematis lebih berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari replikasi simbolik. Selanjutnya di sini mengenai teknik simulasi dalam operasi logistik, di mana teknik simulasi ini adalah metode berbasis komputer yang digunakan untuk meniru proses dan sistem rantai pasok nyata ke dalam lingkungan virtual. Tujuannya dari teknik simulasi ini adalah untuk menganalisis, menguji, dan mengoptimalkan berbagai skenario operasional sebelum diterapkan di dunia nyata. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce memiliki gudang utama yang melayani pengiriman barang ke berbagai kota di Indonesia. Sebelum menerapkan perusahaan sistem operasional secara langsung, perusahaan itu harus menggunakan teknik simulasi untuk menguji berbagai koordinasi agar risiko kesalahan itu dapat dikurangi atau untuk meminimalisir risiko lah, seperti itu. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama memprediksi kinerja operasional logistik secara akurat, di mana perusahaan itu ingin mengetahui apakah kapasitas gudang itu mampu menangani peningkatan pesanan saat promo besar seperti Herbolnas. Melalui simulasi yang diperoleh, yang pertama di hari biasa itu hanya 3.000. Saat promo itu diperkirakan 6.000 pesanan per hari. Dari hasil simulasi itu terlihat bahwa kapasitas gudang yang ada hanya mampu memproses 5.000 pesanan per hari. Perusahaan kemudian mempersiapkan tenaga kerja tambahan sebelum promo itu dilaksanakan, seperti itu. Yang kedua itu memodelkan kondisi distribusi, pergudangan, dan transportasi sebelum diterapkannya itu. Perusahaan ingin mengubah rute distribusi dari Surabaya menuju Malang dan Jember. Skenario simulasi di sini rute A dari Surabaya ke Malang hingga ke Jember, sedangkan rute B Surabaya Jember ke Malang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rute A itu memerlukan sekitar 9 jam, sedangkan rute B itu memerlukan sekitar 7 jam. Karena lebih efisien rute B, maka dengan hasil simulasi itu lebih memilih rute B, seperti itu. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan operasional, di mana saat simulasi operasional gudang itu dilakukan, terlihat bahwa area penginapan atau packing area hanya dapat menangani 200 paket per jam, sedangkan bagian pengambilan barang atau packing area itu menghasilkan 350 paket per jam. Akibatnya, barang itu menumpuk di bagian pengepakan, waktu tunggu meningkat, pengiriman menjadi terlambat. Dari simulasi tersebut, perusahaan itu mengetahui titik hambatan itu di mana, titik hambatan operasional itu di mana, seperti itu. Maka dan dapat menambah tenaga kerja atau mesin pengepakan sehingga lebih meminimalisir risiko lah. Yang ketiga, simulasi flexim untuk meningkatkan proses order packing, di mana contohnya pada gudang retail. Perusahaan itu menggunakan perangkat lunak flexim untuk menguji dua metode pengambilan barang. Di mana metode pertama di sini petugas mengambil barang berdasarkan urutan dari daftar pesanan, sedangkan metode kedua itu petugas mengambil barang berdasarkan lokasi rak yang paling dekat. Hasil simulasi itu menunjukkan bahwasanya metode pertama itu rata-rata 20 menit atau per pesanan, sedangkan metode kedua itu rata-rata 12 menit per pesanan. Maka perusahaan itu memilih metode mana yang paling cocok, maka metode kedua karena lebih cepat dan mengurangi waktu kerja, seperti itu.
Yang kelima yaitu simulasi Monte Carlo untuk memprediksi permintaan dan resiko distribusi, di mana perusahaan minuman ingin memperkirakan permintaan produk selama musim panas. Dari hasil simulasi Monte Carlo itu kemungkinan permintaan rendah 20%, sedangkan permintaan normal itu 50% dan permintaan tinggi itu 30%. Maka dari hasil tersebut, perusahaan itu meningkatkan stok sekitar 30% agar tidak terjadi kekurangan produk saat permintaan meningkat seperti itu. Yang keenam yaitu pendekatan sistem dinamis untuk proyeksi jangka panjang, di mana misalnya perusahaan logistik ingin melihat perkembangan kebutuhan armada selama 5 tahun ke depan. Hasil simulasi itu menunjukkan tahun pertama membutuhkan 50 truk, sedangkan tahun ketiga itu membutuhkan 65 truk. Tahun kelima itu membutuhkan 80 truk. Maka hasil tersebut membantu perusahaan merencanakan investasi armada secara bertahap dan yang paling tepat seperti itu. Yang ketujuh itu dampak terhadap pengambilan keputusan, di mana berdasarkan seluruh simulasi tersebut perusahaan dapat mengambil keputusan sebelum perubahan itu diterapkan pada kondisi nyata. Maka dari hal ini untuk mengurangi biaya percobaan langsung dan juga menekankan risiko kesalahan operasional serta meningkatkan efisien dan daya saing perusahaan di era digital saat ini. Dengan teknik simulasi membuat keputusan menjadi lebih cepat, adaptif dan juga berdasar pada data yang lebih akurat dan terukur seperti itu. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk seluruh pemateri dari kelompok 6. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 6 kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.